Kejadian informasi Tempo ini kok bener ya, tapi perlu konfirmasi ke PKS Sejahtera, Mardani Alisera, Tifatul Sembiring atau Saiku Ahmad. Ini mengenai bocoran dari Tempo yang menceritakan kalau PKS mendapatkan 3 hal ini guna membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Dan yang poin kedua, jujur itu bikin saya geleng-geleng kepala, guys. Apa itu Sahabat Hendris? Disimak sampai selesai ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Belakangan ini memang bocoran-bocoran dari Tempo lewat podcastnya Bocor Alus itu menjadi kenyataan, guys. Pantas aja beberapa waktu yang lalu Prabowo sempat sindir tentang podcast ini. Apakah podcast Bocor Alus ini yang disindir oleh Prabowo karena secara tidak langsung membocorkan ke publik hal-hal yang tidak diketahui oleh publik di belakang layar, sepak terjang para elit, para partai guna mencalonkan calon mereka masing-masing dan juga penjagalan Anies Baswedan. Yuk disimak Sahabat Hendris. Ini informasi berdasarkan kejadian dari Melek Politik ya. Informasi Tempo ini kok benar ya, tapi perlu konfirmasi ke yang bersangkutan. Di sini dia membuat screenshot dari tweetnya Tempo. Sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, utusan istana yang juga petinggi Gerindra mendatangi rumah Salim Segaf di Pejaten, Jakarta Selatan, dan mengajukan lagi tawaran lama ke PKS. Tawaran lama, guys. Ya, tadi saya coba telusuri, memang beberapa bulan lalu PKS ditawari untuk posisi wakil gubernur untuk daerah Jakarta, ya kan? Dan ini guna, kalau bisa boleh dikatakan ini adalah strategi untuk menjegal Anies Baswedan, ya. Maka posisi atau tawaran lama itu ditawarkan lagi ke PKS, oke? Dan lanjutnya, menurut cerita mereka, PKS akan mendapatkan posisi pertama wakil gubernur Jakarta. Ya, itu sudah terjadi sekarang kan, Suswono ya. Yang kedua, serta pengganti biaya kampanye dalam pemilihan umum 2024. What? Mau mengganti biaya kampanye PKS di Pilpres 2024 kemarin? Uangnya dari mana? Ya, itu kan seharusnya menjadi kritik, autokritik masyarakat ya. Uangnya didapatkan dari mana sehingga kok dia sejumlah petinggi ini kok berani menjanjikan hal seperti ini ke PKS? Ya, uangnya dari mana? Nah, coba ini menurut kalian kira-kira uangnya dari mana, guys ya? Kalau pikiran saya ya pasti arahnya ke sana. Uangnya dari mana? Kok bisa? Ya kan? Bisa punya uang dan kemudian menjanjikan serta pengganti biaya kampanye dalam pemilihan umum 2024 kemarin, Pilpres. Nah, yang ketiga, kursi menteri, menawarkan kursi menteri kepada PKS. Belakangan, calon wakil gubernur yang diusulkan PKS dan disepakati oleh koalisi Prabowo berubah menjadi Suswono. Ia dianggap sebagai jalan tengah yang diterima oleh semua fraksi di PKS. Nah, terbuka ya kan, terbongkar strategi, menurut saya ya, strategi ya jahat ini ya, untuk menjegal Anies Baswedan itu berbagai macam strategi ya. Pertama ya ini ya, berbagai macam upaya supaya Anies Baswedan ini tidak dikasih panggung politik di tahun 2024. Kenapa? Ya, kalau misalnya ini petinggi Gerindra, apakah benar isu-isu yang ditudingkan jangan-jangan nanti supaya 2029 tidak ada lawan saingan beratnya
Siapakah kira-kira? Apakah itu Prabowo Subianto? Kemungkinan bisa terjadi seperti itu ya kan. Nah, ada juga ini dari Tempo juga, ada videonya pendeknya. Kabarnya kan kemarin pas saat gagal gitu ya, PKS mengusungkan Anies Baswedan, PKB dan juga Nasdem, lalu kemudian Anies Baswedan itu dilamar oleh PDIP. Nah, di Jakarta akhirnya nggak jadi, katanya kabarnya ada campur tangan kekuasaan ya. Jadi diganti, yang tadinya mau diduetkan dengan Rano Karno diganti dengan Pramono Anung ya kan. Yang kabarnya ini juga Pramono Anung orangnya istana gitu ya, orang kepercayaannya Jokowi mungkin ya kan. Dan kemudian PDIP mencoba kembali di Jawa Barat ya. Jawa Barat ini kita lihat video dari Tempo ya, cek it out. Karena gue juga dapat info nih Pramsin bahwa kalau kemudian Anies bisa maju dan mendapatkan tiket dalam hal ini melalui PDI Perjuangan, maka dia bisa mengganggu konstelasi politik di 2029. Dalam hal ini di tengah lobby-lobby dan dinamika pencalonan PDI Perjuangan, ada komunikasi antara Prabowo dan juga salah satu petinggi PDI Perjuangan, yakni Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe, yang menghendaki agar PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan. Betul. Kenapa Prabowo itu nggak mau Anies? Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Rikang. Jadi Prabowo itu masih. Jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Betul. Nah, kalau benar itu ya, apa yang terjadi seperti itu dari pemberitaan seperti itu dari Tempo, ya wajar lah. Ya karena saya tahu ya. Jadi nanti, tapi saya nggak mau bahas di sini gitu nanti ya. Kenapa kok dia minta tolong ke Oli Dondo Kambe ya, untuk berusaha untuk PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan. Jadi ini mengutip dari podcastnya Refli Harun dengan Deddy Corbuzier ya, di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Jadi ini memang ada dua kepentingan untuk menjegalkan Anies Baswedan ini ya. Pertama, kalau saya sih ada tiga kepentingan ya. Yang pertama katanya istana lama dengan istana baru, dan tentu oligarki. Istana lama dengan istana baru ini punya kepentingan ya kan, agar tidak ada Anies Baswedan ya kan. Nah, oligarki tentu juga kalau Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tentu sepak terjang mereka di Jakarta akan terhambat. Contohnya reklamasi ya kan, dan banyak lainnya ya. Jadi memang ketiga kepentingan ini bersatu guys, bersatu untuk menjegal Anies Baswedan. Jadi luar biasa nih Anies Baswedan ini, bargaining politiknya luar biasa. Contohnya kemarin di CFD Jakarta, walaupun sudah dinyatakan tidak ikut berlayar di Pilkada 2024 di Jakarta, Anies Baswedan disambut luar biasa oleh masyarakat. Sedangkan Pramono Anung dengan Rano Karno terkesan dicueki masyarakat. Bahkan Ridwan Kamil juga kabarnya sempat diusir lewat videonya ya. Jadi luar biasa ini. Ya, beliau kalau menurut saya ya, di beberapa banyak politisi ya, beliau adalah menurut saya politisi yang cukup bersih ya, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya ya kan. Coba di saat 5 tahun menjabat, kenapa masyarakat bawah terutama dan juga menengah ke bawah yang berpendidikan ya, yang tidak gampang terkena berita-berita hoax, itu cenderungan memilih Anies Baswedan yang dan bersih ya, bukan dapat kecipratan dari macam-macam ya kan. Kalau yang bersih pasti akan cenderung memilih Anies Baswedan. Kalau kalian benar nggak, kalian setuju nggak Sobat Iris dengan pandangan saya? Jadi itu Sobat Iris ya. Jadi wow, ini luar biasa. Tapi apapun itu, ini sudah jalannya Tuhan ya kan. Pasti
ada sesuatu hikmah yang baik ke depannya, yang terbaik untuk Bapak Anies Baswedan dan untuk kita semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia disadarkan ya ke depannya gitu loh, untuk memilih mana sih sosok figur politisi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua, hikmah yang kita dapat ambil. Yuk kita sadarkan diri kita, teman-teman kita, saudara kita, untuk memilih pemimpin yang tepat untuk negara kita. Benar nggak Sahabat Yandis? Oke? Untuk masa depan negara kita. Saya yakin hikmah itu sangat luar biasa. Pasti ada hikmah yang luar biasa di balik ini semua. Benar nggak Sahabat Yandis? Oke, itu saja video kali ini Sahabat Yandis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.